5 anggota DPR dinonaktifkan oleh partai politiknya buntut dari pernyataan kontroversial yang memicu amarah publik. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, tak ada istilah penonaktifan anggota DPR. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ada 3 pemberhentian status anggota DPR, yakni yang pertama adalah pemberhentian antar waktu atau PAW, penggantian antar waktu, dan pemberhentian sementara anggota DPR. Alasan anggota DPR berhenti antar waktu diantaranya adalah meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan. Saudara, status nonaktif anggota DPR masih abu-abu karena dianggap tidak memberikan kepastian hukum yang jelas terkait dengan mekanisme penonaktifan anggota DPR RI. Dan untuk menelaah konsekuensi hukum status nonaktif anggota DPR RI, kita akan berbincang malam hari ini dengan peneliti Perludem, Mas Haikal. Selamat malam, Mas Haikal. Malam, Mbak Audrey. Dan ada juga Ridwan Hisyam, mantan anggota DPR dari fraksi Partai Golkar yang tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Bang Ridwan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya ke Mas Haikal dulu. Mas Haikal, jadi arti kata penonaktifan sama dipecat ini beda artinya? Ya, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang MD3 jelas kata penonaktifan itu hanya ada di satu pasal berkaitan dengan keanggotaan pimpinan juga keanggota Mahkamah Kehormatan Dewan. Nah, jadi ini bukan berbicara soal status keanggotaan DPR seseorang. Kalau kita lihat status terkait dengan status keanggotaan DPR itu adanya cuman pemberhentian antar waktu atau yang itu kita anggap pemberhentian atau pemecatan ya. Lalu kemudian penggantian antar waktu yang menjadi tindak lanjut dari pemberhentian antar waktu dan juga pemberhentian sementara. Nah, jadi memang nggak ada yang dimaksud, kalaupun ya yang dimaksud oleh partai-partai pada saat ini adalah menonaktifkan itu sama dengan memberhentikan secara sementara, maka salah satu alasan atau alasan pemberhentian sementara itu tidak ada berdasarkan usulan ataupun jadi bingung juga ini nonaktif ini masuknya kemana? Bingung juga. Pemberhentian. Iya, benar. Nah, ini jadi kalau saya sendiri secara pribadi masih bertanya, ini yang dimaksudkan diberhentikan itu dari keanggotaan partainya kah? Ataukah kemudian diberhentikan atau dinonaktifkan dari keanggotaan DPR? Karena kalau kita ingin memberhentikan anggota DPR itu tentu ada prosedurnya yang diatur di dalam pasal 239 Undang-Undang MD3. Jadi memang sebenarnya kalau saya melihat ini harus dijelaskan lagi oleh partai. Jangan kemudian ternyata ini hanya lip service misalnya. Karena ada desakan oleh masyarakat, lalu kemudian dikatakan dinonaktifkan. Nah, gitu. kita tahan dulu sampai di sana ya. Perlu penjelasan. Kalau gitu kita nanyain ke Bang Ridwan Hisyam. Bang Ridwan, Anda juga kader Partai Golkar yang kemudian terkena imbas adalah Pak Adis Kadir ya Bang ya, yang terakhir kemudian dinonaktifkan oleh Partai Golkar. Nah, pertanyaannya arti kata nonaktif untuk Pak Adis Kadir yang juga merupakan Wakil Ketua DPR ini seperti apa sebenarnya artinya ini bagi Partai Golkar, Bang? Jadi begini, di dalam Undang-Undang MD3 kita tidak mengenal kata-kata nonaktif. Tadi sudah disebutkan bahwa ada 3 apabila berhenti. Jadi kembali lagi, kalau memang betul-betul mau diberhentikan dari DPR, itu hanya ada satu jalan, yaitu yang bersangkutan mengundurkan diri. Nah, jadi cuman mengundurkan diri yang bersangkutan barulah bisa diproses pergantian antar waktu. Tetapi kalau yang bersangkutan itu tidak mengundurkan diri, nggak bisa. Disitulah memang kekuatan daripada anggota DPR. Makanya selalu saya mengatakan partai politik itu sangat kuat apabila menjadikan anggota DPR. Tapi harus diproses di awal. Jangan kalau anggota DPR-nya sudah terpilih terus akan di-recall, nggak bisa. Dulu di-recall itu bisa di zaman Orde Baru sebelum undang-undang yang ada 2013 ini. Itu bisa, sekarang sudah tidak bisa di-recall anggota DPR. Kecuali mengundurkan diri, meninggal dunia atau dipecat dari partai Bang Ridwan, politiknya. nah jadi kalau penonaktifan ini artinya penonaktifan artinya bisa kembali aktif gitu? Loh ya tergantung partainya. Kalau dia bilang ya sudah, ini sudah tidak ada apa-apa, rakyat sudah bisa menerima, Anda aktif lagi, ya masuk lagi dia. Toh tadi kan Ketua Banggar itu Ami Said kan sudah sampaikan bahwa gajinya tetap jalan.
selama dia terdaftar sebagai anggota DPR, dia jalan. Nggak ada yang bisa kan. Hanya dia tidak bisa melakukan kegiatan, umpamanya kunjungan kerja, terus aktif di DPR, ada sidang-sidang, nggak bisa. Sehingga dia tidak dapat tunjangan-tunjangan itu. Tapi gajinya itu tetap dapat. Jadi kalau gitu, Tunjangan perumahannya Bang, tetap dapat. kalau Ya. gitu kata Mas Haikan bilang katanya berarti ini hanya untuk sekedar meredam dong ke amarah dari masyarakat. Ya kalau saya melihat ya itu adalah tahap pertama ya. Jadi kalau dilihat rakyat sudah oke lah, kita maafkan, ya sudah selesai, cuma sampai tahap itu. Tapi kalau rakyat masih marah dan masih menuntut, ya maka akan ada tindakan kedua. Selain sudah dinonaktifkan, maka ada proses pendekatan yang berapa orang itu diundang oleh partai politiknya. Ini masyarakat masih tetap tidak bisa nerima Anda semuanya, maka Anda lebih bagus mengundurkan diri saja. Nah, kalau mereka legowo, maka dia buat surat pengunduran diri. Selesai sudah diproses ke KPU. Diadakanlah proses pergantian antar waktu. Tetapi kalau yang bersangkutan tidak membuat surat Tidak ada pengunduran juga diri, desakan dari partai politik, berarti termasuk dengan Partai Golkar ini? ya ini bukan Golkar saja, semua partai politik seperti itu. Kecuali partai politiknya berani melakukan pemecatan. Kalau dipecat, sudah langsung. Pemecatan itu dimasukkan KPU, langsung KPU memproses pergantian antar waktu. Berarti Tapi pemecatan itu ada konsekuensinya loh. Anggota DPR itu bisa melakukan penuntut balik dia, masuk pengadilan. Nanti pengadilan yang memutuskan apakah yang bersangkutan ini bisa dipecat apa tidak, atau sah pemecatannya. Dan ada proses juga, proses MKD, Majelis Kehormatan Dewan. Nah, jadi ada tahap panjang prosesnya ini. Saya pernah mengalami ada konflik antar di partai pada waktu di Jawa Timur. Pada saat saya itu pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur. Sampai hampir selesai. Itu setahun sampai 2 tahun tidak bisa dipecat. Dan kita juga pernah kan mengalami di pusat DPR RI. Kalau gitu Bang Ridwan, maaf ya, waktu periode yang lalu ada partai PKS, kalau tidak salah, siapa ini yang sekarang wamen PUPR itu, Fahri Hamzah. Tidak bisa dipecat. Padahal sudah oleh partainya tapi karena DPR-nya pimpinan dewan pada waktu itu tidak menyetujui, ya sampai selesai tidak bisa dipecat. Kalau gitu pertanyaan berikutnya Bang Ridwan adalah, tapi saya begini, ya. Saya minta partai-partai politik ini jangan lip service loh. Ini marah nanti, rakyat akan marah dan presiden akan marah betul. Kalau sampai main-main ini partai politik, politik harus tegas, panggil, diajak dialog lah mereka-mereka itu, suruh mundur baik-baik daripada nanti ini panjang urusan. Pertanyaan berikutnya kalau gitu, apakah berani partai politik untuk mengajak nih kader-kader yang saat ini dinonaktifkan untuk mundur sendiri? Usai jeda ya, tetap bersama kami akan membahasnya. Nyambung pertanyaan saya sebelumnya, kalau gitu Mas Haikal, kira-kira partai politik sekarang Nasdem, Golkar, termasuk juga dengan PAN, ini kira-kira berani nggak mengambil keputusan dengan penonaktifan, artinya adalah memberhentikan atau diminta untuk mengundurkan diri saja? Nah, kalau kami ya di Perludem melihat bahwa memang kalau ini langsung diberhentikan oleh partai ada dampak buruknya juga. Karena bisa jadi ini akan jadi presiden buruk. Kan ini kan belum ada atau setidak-tidaknya yang dari yang kita lihat itu dokumen yang tersebar misalnya terkait dengan pemberhentian dari Nasdem, itu kan tidak ada mencantumkan misalnya setelah dilakukan sidang etik di internal partai atau sebagainya. Artinya kan ini memang hanya keputusan yang kemudian dikeluarkan karena melihat ada desakan dari masyarakat. Nah, kalau kemudian ini juga kita pertahankan, ini juga menjadi salah satu hal yang harus dijadikan catatan. Karena apa? Karena bagaimanapun kalau ini dibiarkan, kita takutnya ya, kita khawatirnya ini akan terjadi berulang kali nih misalnya. Karena partai nggak suka langsung dipecat, langsung diberhentikan. Ini juga nggak baik maksudnya. Itu juga nggak baik kan dengan proses seperti itu. Tapi dengan sekarang, sekarang. Dengan posisi sekarang makanya kami melihat bahwa partai politik harus kemudian berbicara kepada kadernya dan meminta untuk mengundurkan diri saja. Karena kalau kita melihat pemberhentian tetap itu atau pergantian antar waktunya itu ada 3 alasannya. Meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Nah, kalau diberhentikan ini seperti disampaikan Bang Ridwan tadi, ada proses lagi karena yang bersangkutan itu memiliki hak untuk mempertahankan posisinya untuk kemudian mengajukan proses agar ditinjau apakah kemudian pemberhentian itu sudah sesuai atau tidak. Nah, artinya apa?
jalan yang paling baik dan paling benar menurut kami saat ini adalah ya yang bersangkutan 5 orang tadi misalnya itu kemudian mengundurkan diri Tapi mau apa enggak? Nah, inilah kemudian kan kita harus melihat sebesar apa rasa legowonya, lalu kemudian melihat bahwa kalau memang ya saya ingin mengatakan seperti ini. Kalau memang ketika seseorang ingin menjadi anggota DPR itu untuk berbakti kepada rakyatnya, ketika rakyatnya sudah kemudian tidak merasa layak lagi yang bersangkutan itu, ya mengundurkan diri. Kan itu kita bisa lihat itu praktik baik yang saya rasa bisa kita contoh dari negara-negara lain. Ada PM yang kemudian karena tidak berhasil menangani sesuatu dia mengundurkan diri. Ada kemudian bahkan wakil presiden, ada banyaklah contohnya. Kenapa kemudian itu tidak kita kedepankan? Dan ini adalah menjadi contoh bagi kami ya. Ini harusnya bisa menjadi contoh bagi yang lainnya untuk kemudian bahwa kami benar-benar ingin berbakti kepada masyarakat. Dan lebih berhati-hati dalam bersikap juga bertutur begitu ya. Kalau gitu Bang Ridwan, sebenarnya kalau penonaktifan ini berapa lama sih sebenarnya? Apakah ini ya udah ketika sudah reda, masyarakat sudah lupa, memaafkan, ya udah nanti kemudian bisa diaktifkan kembali nih status anggota ini? Ya, kalau berapa lamanya itu juga ada apabila anggota DPR itu tidak masuk atau tidak aktif dalam satu masa periode sidang, itu juga bisa kena free kick oleh MKD, oleh pimpinan DPR, nanti diproses di Majelis Kehormatan Dewan. Tapi kan mereka bisa bilang, saya tidak aktif bukan karena saya tidak mau, karena saya dinonaktifkan oleh partai. Nah, disitulah menjadi kontroversi. Nah, dipakai yang mana? Memang paling bagus adalah mereka mengundurkan diri. Biasanya itu diadakanlah yang namanya kompromi. Mereka disuruh mundur tapi dikasih jabatan lain, jabatan publik yang lain kalau mereka masih mau. Biasanya mereka itu ya biasanya ini ya itu sudahlah Anda pindah aja jadi duta besar. Nah, itu bisa ada, maka dia dengan senang hati mengundurkan diri. Itu sama aja dong reward kalau kayak gitu Bang. Makanya ya ini adalah dampak daripada kita melakukan reformasi ya pada saat yang periode lalu di zaman Orde Baru. Saya kan 97 sudah masuk di Senayan saya itu. Masih pakai undang-undang zaman Orde Baru. Kalau gitu undang-undang MD3 ini juga dibuat untuk melindungi anggotanya sendiri dong yang membuat undang-undang. Iya. Melindungi bukan rakyat yang memang yang meminta pada saat itu. Rakyat meminta bahwa anggota DPR itu tidak boleh dipecat, tidak boleh di-recall oleh partai. Nah, karena anggota DPR itu adalah suara rakyat kan. Tetapi sekarang ya mohon maaf ya junior saya kan sekarang ini yang di DPR ini. Di periode ini mereka, terutama di dalam periode ini, mereka ternyata lumpuh. Tidak menjadi suara rakyat mereka, menjadi suara ya karena terlalu banyak tunjangan-tunjangan, takut dengan kalau tunjangannya nanti berkurang. Sehingga dia sudah tidak vokal lagi, padahal dia harusnya vokal, mengaspirasikan rakyat apa permintaan. Ini mereka ketemu sama demonstran aja tidak berani. Harusnya mereka berani, dia undang mereka itu. Apalagi DPR sudah ada badan apa itu yang untuk menampung aspirasi-aspirasi. Harusnya mereka buka, jangan malah sembunyi kan. Nah inilah akhirnya terjadilah keributan. Seandainya dialog itu terjadi, tidak sampai seperti ini. Tapi kalau tidak seperti ini, tidak terbongkar juga tunjangan perumahan yang memang spektakuler. Kalau gitu undang-undang MD3-nya harus direvisi Bang? Ya kalau saya bukan malah undang-undang MD3. Kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Barulah ini negara jadi benar. Karena pada waktu kami direformasi, Golkar direformasi tahun 98 dan TNI Polri, kita ngikutin, okelah kita ngikutin reformasi. Amandemen Undang-Undang Dasar 45. 4 kali saya ikut itu amandemen itu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita direformasi. Kita cuma hanya mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak boleh dirubah. Batang tubuh. Nah setelah itu dirubah ya inilah jadinya. Jadi kalau kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 melakukan reformasi jilid kedua yaitu dengan pengalaman yang sudah 27 tahun ini ternyata negara kita tidak makin baik tapi makin kesulitan. Itu saja saya kira. Itu harus kita sadari semuanya. Bahwa perjalanan kita 27 tahun ini terutama ya teman-teman saya yang aktivis demokrasi itu kita ini demokrasi kita salah loh. Demokrasi kita ini demokrasi liberal. Tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila yang demokrasi gotong royong.
sila keempat kita tidak sesuai. Oke. Ini harus kita sadari semuanya, barulah kita ini akan selamat dunia akhirat. Oke, Bang, kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah Mas Haikal. Ya. Ini partai politik harus apa? Oke, satu sisi kan tadi angin segar penonaktifan, tapi kemudian publik juga mempertanyakan ini arti kata definisi penonaktifan apa. Satu sisi memang beberapa kader atau beberapa anggota DPR juga sudah meminta maaf, meski ada yang belum minta maaf sampai sekarang. Jadi harus apa nih? Ya, kalau kita tanyakan apakah partai politik, apa yang harus dilakukan oleh partai politik, ya partai politik harus berbenah. Jadi ini saya mau Jadi yang menyambung. tegas parpolnya? Saya mau nyambung seperti ini, Mbak. Bahwa ini adalah momentum kita harus sadar bahwa permasalahan kita ini sistemik. Permasalahan kita ini bukan hanya permasalahan di atas aja. Ini fenomena gunung es sebenarnya. Jadi apa yang terjadi sekarang ini itu hanya puncaknya saja yang terlihat. Tapi ada masalah yang jauh lebih besar yang harus kita sadari bahwa kita harus mulai kembali berpikir terkait dengan apa yang salah dalam sistem kita. Pertama, kalau di catatan Perludem adalah kita partai politik itu ternyata terlalu jauh dari masyarakat, terlalu jauh dari konstituennya. Sehingga apa? Sehingga kemudian anggota-anggota partai yang kemudian menjadi anggota dewan itu kemudian merasa mereka tidak punya kedekatan ataupun tidak punya relasi yang cukup dekat dengan konstituennya gitu. Nah, artinya apa? Disinilah partai politik kemudian harus berbenah, harus lebih demokratis lagi. Baik itu dalam proses rekrutmen, pendidikan partai, pendidikan politiknya, sampai kemudian menjaring kader-kadernya. Ini terjadi seperti ini karena apa? Karena partai politik gagal menjaring kader-kader yang kemudian memang benar-benar bisa merepresentasikan rakyat, memiliki tata bicara yang baik, memiliki kualitas yang baik. Kenapa? Karena kan ini akhirnya karena masalah yang menurut saya ya harusnya kemudian bisa ditahan. Masalah flexing, masalah cara berbicara, yang membuat orang marah. Dan kemudian apalagi yang menjadi masalah adalah bahwa masyarakat juga sudah cukup jenuh gitu loh. Jenuh dengan dipertontonkan dengan ketika mereka ingin pemilu, mereka mendekati masyarakat. Kalau gitu, kemudian tidak. Kalau sekarang pertanyaan ketika sudah minta maaf, kemudian ada penonaktifan, nah apakah ini juga akan mengembalikan kepercayaan atau trust publik ketika tadi definisi penonaktifan ternyata yang dipikirnya ini berbeda? Nah, kalau memang kemudian partai politik tidak berhasil ya menyelesaikan dalam konteks pemberhentian ini atau penonaktifan ini tentu akan menciptakan ketidakpercayaan yang jauh lebih besar kepada masyarakat. Jadi seharusnya partai politik itu lebih terang saja mengatakan bahwa kalau memang ingin melakukan pemecatan, pemberhentian dilakukan dengan proses yang kemudian diatur dalam Undang-Undang MD3. Jadi jangan menggunakan bahasa-bahasa yang kemudian masih menimbulkan pertanyaan juga di publik. Abu-abu. Abu-abu gitu. Jadi kalau memang ingin menjawab pertanyaan publik dan langkah satu-satunya adalah langkah paling tegas adalah misalnya pemberhentian dari keanggotaan partai yang kemudian diikuti dengan pemberhentian sebagai anggota DPR, maka lakukan itu. Tapi jangan kemudian membungkus ini semua dengan penonaktifan. Seakan-akan kemudian ini sudah diberhentikan padahal kayak seperti Bang Ridwan tadi sampaikan ya bisa saja dikembalikan lagi gitu. Diaktifkan kembali gitu ya. Ini kan jadi masalah baru jadi akhirnya gitu. Mas Haikal terima kasih, Bang Ridwan terima kasih, selamat malam Bapak-bapak.